Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin al-faizin. Nah, bab yang terakhir sebelum qasidah, boleh ya? Sebab kopi saya belum habis, belum sempat minum, Beb. Ya. Saya tadi ditanya sama ibu mertua saya, bajunya kok bagus? Ya, baju takwanya kok bagus? Beli di mana? Aku yang rodok sombong titik, pulbir. Oh, ya pantas. Ini kain atau bukan kain? Kain atau bukan kain? Kain, ya kak? Kain. Katun sama katun yang harga mungkin 60.000, 70.000 sama. Katunnya sama, gak beda. Tapi mereknya beda, harganya beda. Ketempelan merek. Ketempelan merek. Nilainya berubah. Paham? Habib Muhammad ini punya ilmu. Ya, ada orang lain punya ilmu. Tapi ketempelan merek Habib, putu Kanjeng Nabi, regone larang. Betul kan ya? Iya, langsung nggak dilihat lagi kulit, nggak dilihat kulitnya Habib Muhammad ya podo. Kulit ya rada putih aku titik. Oh, kecilannya beliau putih banget, saya lebih putih kecilannya. No, cilian aku lebih putih. Gede ya, alhamdulillah. Ya putih lah. Putih saya, Beb, tetap. Sempat gak percaya. Putih saya, Beb, masya Allah. Ganteng, ya itu penafsiran masing-masing. Ya toh? Walaupun seperti apapun, saya tetap lebih ganteng dari Habib Muhammad. Pasti nggak mungkin. Kenapa? Nama saya Naufal, salah satu artinya ketampanan. Pria yang punya ketampanan. Jadi walaupun saya welek, tetap ganteng. Seperti orang yang namanya Bagus dulu. Welek tetap. Betul kan? Iya, jadi bab ketampanan saya tetap menang nama. Betul? Yang ilmunya lebih banyak dari Habib Muhammad banyak. Betul? Yang akhlaknya lebih baik dari Habib Muhammad banyak gitu. Tapi yang punya merek seperti Habib Muhammad, ya engkau sih. Iya, begitu ketempelan merek Habib berubah ini beliau. Orang nggak lihat lagi ilmunya, nggak lihat akhlaknya. Ya, walaupun ilmunya masya Allah, akhlaknya masya Allah, betul kan? Gantengnya masya Allah, nggak dilihat semua itu. Didelok putu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang dilihat langsung kakeknya. Yang dilihat kakeknya, betul. Nah, ada orang kok dapat merek, ya dapat merek. Cucu Mbah Hashim Asy'ari. Masya Allah, langsung yang dilihat putune Mbah Hashim. Betul kan? Ada orang ketempelan merek, ya merek apa? Putune Mbah Wahab, masya Allah. Cucunya Mbah Wahab Hasbullah. Ketempelan merek, cucunya Mbah Khalil Al-Bangkalani, rahimahullah. Masya Allah, harganya naik. Ketempelan merek, betul. Jadi sekarang saya mau nanya, jenengan pengen enggak ketempelan merek? Saya kasih tahu ya. Begitu jenengan ucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW, jenengan ketempelan merek umatnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Gara-gara ketempelan merek umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jenengan kulit sama kulit, daging sama daging, ya tulang sama tulang, umur luwih pendek, umur 60-70 tahun. Bandingkan dengan yang ketempelan merek umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Idris, jenengan kalah semua itu. Langsung jenengan unggul. Yang lain ngantri ribuan tahun yang lalu mau masuk surga, disuruh ngantri dulu, tidak boleh masuk surga sebelum Muhammad SAW dan umatnya masuk surga. Allahumma shalli alaihi. Gara-gara awak mudul ora. Kulit awak dek, kulit kita ini nggak jelas, daging kita nggak jelas, tulang kita nggak jelas, ibadah kita nggak jelas, tapi Nabi kita jelas, Rasul kita jelas, kekasih kita jelas, yaitu baginda Muhammad SAW. Maka Allah melihat siapa? Melihat Rasulullah. Allah lihat ini umatnya Rasulullah. Karena itulah Nabi Musa nangis minta sama Allah, Gusti Allah, jadikan aku umatnya Muhammad, umatnya Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pengen jadi seperti jenengan, pengen jadi seperti saya. Kira-kira apa? Ketempelan merek. Jadi merek itu penting atau nggak penting? Penting. Makanya mesti bangga. Kamu siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Ngono ya. Bangga. Kamu siapa? Umatnya Rasulullah SAW. Bangga. Nah, makanya untuk mengenang rasa cinta pada baginda Muhammad SAW, kita akan mendengarkan lagu yang berjudul Fi Hawa, ya, gandrung jatuh cinta pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu ini memang buat ngantuk karena halus. Lagunya halus, tapi jenengan saya ajak bareng-bareng, yes, etok-etok gitu ya. Ya, pura-pura mudeng, terus pura-pura
jatuh cinta luar biasa. Saya yakin jatuh cinta. Tapi kalau luar biasa itu kita belum sampai makom luar biasa. Kita dapat makom cinta biasa-biasa itu sudah luar biasa. Bayangkan kita lagi di padang mahsyar, ya di padang mahsyar, tapi dalam kelompok Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus di depan, barisan paling depan, ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW lagi lihat kita, terus kita juga lihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sawang-sawangan, lihat-lihatan, kita dengarkan lagu ini sambil kita ngomong, I love you ya Rasulullah. Di hati, I love you ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku cinta kamu. Ya Allah, pengen bisa lihat Kanjeng Nabi terus. Ya ini kan ceritanya edok-edoknya lagi lihat, paham toh ya? Ya walaupun belum. Ya, edok-edoknya lagi lihat. Belajar membayangkan seperti itu. Biar apa? Biar nanti kita dikaruniai bisa melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sedangkan beliau ridho dan senang pada kita semua. Amin Allahumma amin. Fadhol Syekh Ali. Fiha khairil ibad, fiha khairil ibad, شغف القلب فهنيئا لفؤادي نال من طه المرام، فهنيئا لفؤادي نال من طه المرام، نال من طه وسلم عليه خير العباد، شغف القلب أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد، أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد، أنا في أوصافي أنا في أوصافي أنا في أوصافي قابلت صبا يا عيني صبا يا روحي صبا مستهام، قبلت صبا يا عيني صبا يا روحي صبا مستهام، قبلت صبا يا عيني صبا
طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا ثيابي يا معدل الجود وأنادي يا ثيابي يا معدل الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا ثيابي يا معدل الجود وأنادي يا ثيابي يا معدل الجود منيتي أقصى مرامي أحظى بشهود منيتي أقصى مرامي أحظى بشهود وأرى باب السلام يا زكي الجلود وأرى باب السلام يا زكي الجلود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا ثيابي يا معدل الجود وأنادي يا ثيابي يا معدل الجود يا طراز الكون إني عاشق مستهام يا سراج الكون إني عاشق مستهام مغرم والماء فني يا بدر التمام مغرم والماء فني يا بدر التمام طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا ثيابي يا معدل الجود وأنادي يا ثيابي يا معدل الجود وعليك الله صلى ربي ذو الجلال وعليك الله صلى ربي ذو الجلال يكفي نور الأهلة إن هجري طال يكفي نور الأهلة إن هجري طال سيدي والعمر ولا جد بالوصل جود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا ثيابي يا معدل الجود وأنادي يا ثيابي يا معدل الجود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Saya mau mengajak Anda semua yang selama sekian bulan ini terlibat pilpres. Betul, betul. Sekian bulan terlibat pilpres, sekian bulan sibuk urusan pilpres. Sekarang saya mau ngajak Anda semua memanfaatkan WhatsApp-nya, memanfaatkan Facebook-nya, memanfaatkan Instagram-nya, memanfaatkan kuotanya, memanfaatkan pulsanya untuk satu hal. Yuk, mulai besok pagi. Yuk, mulai besok pagi. Insya Allah kita akan jadikan Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube penuh dengan mengeluh-elukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita akan share kisah-kisah indah baginda Muhammad SAW. Kita akan sebutkan sebanyak mungkin kisah-kisah tentang Rasulullah SAW. Siapkah Anda bersama saya meramaikan Instagram dengan kisah-kisah Rasulullah?
Siapkah Anda bersama saya meramaikan Facebook dengan kisah-kisah Rasulullah? Siapkah Anda men-share akhlak-akhlak Rasulullah? Siapkah Anda menjadikan dunia tergila-gila kepada baginda Muhammad SAW? Siapkah Anda menjadi bagian dari kelompok yang disebut oleh Allah Ta'ala wa rafa'na laka dzikrak? Dan sungguh kami telah meninggikan sebutanmu. Mari kita masuk dalam nun yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami, Allah tidak mengatakan aku, tapi Allah mengatakan kami. Artinya Allah melibatkan makhluknya. Karena itu yuk kita menjadi makhluk yang terlibat di dalam mensyiarkan keagungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sudah kita ini mensyiarkan yang lain. Cukup sudah kita mengagung-agungkan yang lain. Cukup sudah kita memulia-muliakan yang lain. Yuk kita agungkan, yuk kita muliakan, yuk kita ikut tenar bersama ketenaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Begitu besok saya share, ternyata viewernya cuma 100.000, gak viral. Tapi kalau beritanya heboh, viewernya langsung ratusan ribu, viral. Contoh berita heboh, kencing di tengah tol, viral. Viral atau gak viral? Viral. Geger itu mesti viral. Betul kan? Berita-berita yang gak jelas viral. Berita yang membuat kita dapat ganjaran, berita yang membuat kita masuk surga, berita kalau yang tersebar kita dapat pahala. Kenapa gak kita viralkan? Karena itu saya mengajak diri saya sendiri dan hadirin semua pemirsa dimanapun Anda berada, bersihkan Instagram, bersihkan YouTube, bersihkan Facebook dari hal-hal yang negatif dengan cara kita kirimkan hal-hal yang positif. Siap atau enggak siap? Jadi kalau besok pagi Habib Muhammad posting misalnya, ya, kalau Buya Yahya posting misalnya, kalau Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yusuf Mansur dan Ustadz yang lain posting misalnya, ya, misalnya posting tentang baginda Muhammad SAW. Saya nggak ngomong yang lain ya, tentang Rasulullah SAW. Siap share? Siap share? Siap lihat? Jangan-jangan cuma nge-share tapi nggak lihat. Sekarang kan zamannya begitu. Mohon di-share, langsung share, nggak dilihat isinya, tapi ikut nge-share. Lihat kemudian share. Siap? Insya Allah mulai besok pagi Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus dan juga Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan yang lain yang mendengar ini insya Allah akan banyak membuat tulisan, akan banyak buat ceramah dalam bentuk audio maupun video menjelaskan tentang kisah-kisah kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di atas kok melempem kenapa? Bu, kurang seru ya Bu ya? Kalau kisah Rasulullah kurang seru Bu? Yakin? Siap share Bu? Sama tadi kisah yang orang di tengah tol? Share-nya lebih kenceng mana kira-kira? Lu kadang ini kita jadi muslim aneh. Ya, jadi muslim aneh. Makanya sekarang kalau ada berita-berita yang gak jelas gak usah di-share. Gak usah di-share. Kenapa? Nanti dapat dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sanksi dunia itu gak seberapa. Sanksi akhirat tuh yang medeni. Ya, sanksi akhirat itu yang menakutkan. Makanya yuk kita share yang positif dan kita harus buat. Kalau gak buat siapa yang mau nge-share? Jelas semuanya? Dah, sekarang saatnya kajian sebelum peletakan batu pertama. Tuh lihat di layar jamaah yang di luar sana, saya mohon maaf untuk jamaah yang di luar sana karena saya udah lama nggak buat pengajian yang saya pengen sampai di luar. Cuman Ramadan kemarin saya bilang saya pengen yang hadirin sampai di luar gitu. Kenapa? Karena ini halal bihalal. Ya halal bihalal. Biar kita punya dapat doa yang banyak dari orang banyak. Pada malam hari ini saya cuma mau ngasih satu kajian simple, sepele. Halal bihalal udah lewat ya? Udah senang semua? Udah, sudah lapar semua? Enggak bisa jawab berarti lapar. Ya nanti Habib Muhammad akan ngasih wejangan sedikit. Malam ini enggak mau banyak-banyak wejangan kita. Intinya peletakan batu pertama, ibu saya doa, terus makan bersama, dan mulio. Setuju ya? Iya, silahkan Bu, pulang. Jumat depan kita ngaji lagi. Sebelum saya menyampaikan yang saya sampaikan, ada sedikit mau saya jelaskan. Visi dan misi Majlis Ar-Raudhah ke depan. Mulai awal Juli, insya Allah pesantren weekend berlangsung 2 pekan sekali. Setiap 2 pekan sekali nanti jadwalnya saya share. Ada pesantren weekend. Jumat sore check in, Ahad siang check out. Syarat santri usia minimal 17 tahun. Ya kenapa? Sudah dewasa. Ya sudah dewasa. Karena ngurusi orang dewasa itu lebih susah daripada ngurusi anak-anak. Kalau ngurusi anak-anak itu lebih
mudah. Kalau ngurusi orang dewasa itu lebih susah. Contoh, anak-anak nggak dikasih makan, bertahan. Orang dewasa nggak dikasih makan, cari makan. Ya, artinya apa? Ngurusi orang dewasa ini tidak mudah, tetapi lebih mudah. Lebih mudah bagaimana? Udah bisa diajak ngomong. Sudah bertanggung jawab secara hukum terhadap dirinya sendiri. Nah kalau anak-anak nanti repot, kita yang bertanggung jawab. Tapi kalau yang 17 tahun ke atas, secara hukum negara agama bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Pesertanya sementara kuotanya saya kecilkan dulu. 100 laki-laki, 100 perempuan. Jadi sekali santri weekend melayani 200 santri. Biar apa? Biar pelayanannya maksimal, biar tidurnya nyaman, biar makannya lebih enak. Salah satu komentar santri weekend beberapa waktu yang lalu, ketika kami wawancarai jawabannya, belum pernah kami nyantri dengan rasa seperti bos. Sehari makan 3 kali dan dilayani. Kemudian di depan asrama santri disiapkan kopi dan teh yang selalu panas mendidih. Di termos panas, habis di jok. Ya, sehingga seperti layaknya tidur di hotel. Bintang 1. Nah, mau bintang 5 kan sak kamar gue uang 30 kok ya. Ya bintang 1. Itu salah satunya komentar santri. Nah makanya saya bagi 100 laki, 100 perempuan. Sampai nanti insya Allah asrama santri putra jadi. Makanya kenapa saya nekat ngutang hampir 8 miliar. Ya, untuk apa? Untuk bangun, beli tanah, bangun biar ada asrama santri laki-laki sehingga nanti ketika santri weekend yang tadinya kuotanya 100 laki-laki 100 perempuan, kalau asrama itu jadi insya Allah kuotanya 250 laki-laki 250 perempuan, langsung naik dari 200 menjadi 500. Asik atau enggak asik? Nah yang menjadi pertanyaan banyak orang, Bib, bayar apa gratis? Jawabannya 100% gratis, 100% gratis. Jadi kalau ada santri weekend, ada yang mungut, berarti pungutan liar, pungli. Jangan percaya kepada relawan-relawan Raudhah yang mengatakan ada biaya untuk santri weekend. Gratis 100%. Yang penting usiamu 17 tahun. Habib, anak saya umur 15 tahun, pengen ikut, gimana caranya? Ngerayu saya dulu. Ya nanti kita pertimbangkan. Masa orang punya semangat ditolak, gitu kan ya? Tapi dilihat dulu tempatnya dan materi yang mau disampaikan. Kira-kira usia 15 tahun itu mampu menerima atau tidak. Kemudian pelaksanaannya apa? Rutin pekan pertama dan ketiga, kedua dan keempat? Tidak. Yang penting 1 bulan ada 2 kali santri weekend. Gimana kami cari tahunya? Simak Instagram saya, simak Instagram Habib Muhammad. Ada informasi jelas di situ. Makanya jangan lupa subscribe channel Instagram Habib Novel Alidrus dan Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Karena di situ ada informasi seputar santri weekend dan ilmu-ilmu yang insya Allah manfaat. Jelas semuanya? Ya itu program yang pertama, santri weekend. Kemudian saya ada program satu yang masih saya rahasiakan. Satu program masih saya rahasiakan. Dan program ini khusus untuk yang jadi santri weekend. Yang sudah pernah jadi santri weekend boleh ikut program saya ini. Yang belum pernah tidak boleh ikut. Tiketnya untuk ikut ini hanya dengan cara ikut santri weekend. Apa itu programnya? Bocorannya jalan-jalan. Nah, kemana? Rahasia. Kira-kira mau ikut enggak? Oh, nyantri dulu. Ya, santri weekend. Bayar atau gratis, Beb? Sama Habib Novel dilarang bayar, wajib gratis. Di Masjid Ar-Raudhah di sini belajar gratis, tidur gratis, makan gratis, pulang gratis. Ya, pulang gratis. Tidak ada kegiatan di sini yang berbayar. Terus yang bayarin siapa, Habib? Alhamdulillah. Di luar majelis ini dan di dalam majelis ini banyak saudara-saudara saya yang dermawan. Yang punya uang 10.000, ada yang sumbang 10.000. Yang punya uang 15.000, ada yang sumbang 15.000. Yang punya uang 100 juta, ada yang sumbang 100 juta. Yang punya uang 500 juta, ada yang sumbang 500 juta. Kenapa? Untuk menyenangkan Anda semua dan untuk menyenangkan saya, orang-orang yang cari ilmu. Jadi nggak usah bingung. Gusti Allah sugih, Kanjeng Nabi sugih. Paham maksud saya? Nah, yang penting niat cari ilmu. Coba di sini yang tertarik untuk bulan Juli ikut nyantri weekend, angkat tangan. Kuota terpenuhi, Bib. Atas jangan dilihat. Ya.
Habib, santri weekend ini tujuannya untuk apa? Satu, kalau ada rumah tangga yang gonjang-ganjing, daripada pergi ke tempat yang gak jelas, pergi ke sini. Paham? Suami-suami yang ngambek sama istrinya, daripada minggat gak jelas, minggat ke Masjid Ar-Raudhah. Tapi di santri weekend. Paham maksud saya ya? Yang ditagih utang, dioyak-oyak, bingung, ikut nyantri weekend. Ya, minimal 3 hari makan gratis, tidur nyaman, pikiran terang, pulang pusing lagi. Paham maksud saya? Kita menyiapkan tempat untuk semua yang pengen nenang no pikir, nenang no hati, sama cari ilmu. Makanya judul Masjid Ar-Raudhah, pelabuhan hati para pencari ilmu. Nah, tapi ada relawan-relawan yang ngasih tambahan, Bib, bukan pelabuhan hati, Bib, ada tambahannya. Apa itu? Pelabuhan hati dan lambung para pencari ilmu. Ada yang nambahin seperti itu, ada pelabuhan hati dan lambung. Ya kelihatannya betul juga ya. Karena di sini itu satu nampan, walaupun cuma nasi putih dikasih garam enak rasanya. Kenapa? Luwe. Orang lapar itu kan nasi sama garam sudah nikmat. Nasi dan garam itu makanan saya waktu kecil. Alhamdulillah nurun anak saya. Anak saya itu paling doyan nasi garam. Nurun bapaknya. Anak Habib Novel itu paling doyan makan nasi garam. Kadang ibunya yang bingung. Lawang ada masakan kok sukanya nasi sama garam. Saya mesem, nurun bapaknya. Ya, kecilannya saya itu suka main di pabrik. Anaknya yang punya pabrik, ya, karena pekerja-pekerja pabrik itu teman-teman saya keluyurannya di pabrik, tempatnya batik, gitu kan. Waktu makan siang, saya didulangi sama mbok-mbok yang ada di pabrik itu. Banyak mbok dulu dulangi saya. Masih kecil, ya, nasi garam. 1 piring berdua bertiga, nasi garam. Nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah di Masjid Ar-Raudhah belum pernah terjadi santri dikasih makan nasi garam. Dan semoga tidak terjadi. Itu program ya. Kemudian pengajian Jumat malam Sabtu. Insya Allah ya, Jumat depan jangan telat. Karena saya melakukan perubahan besar-besaran. Ya, majelis mulai baca surat Yasin dan sholawat setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya, Rotibul Haddad, kemudian sholawat dan ya Yasin. Jam 8 tepat saya insya Allah mulai mengajar. Kecuali kalau terjadi hal-hal yang menyebabkan saya tidak mulai mengajar. Peraturan pertama di Masjid Ar-Raudhah, Habib Novel tidak boleh disalahkan. Walaupun salah, Habib salah, coba salah no, tapi gak enak kok ya. Paham semuanya? Biar apa? Biar jam 10 maksimal sudah selesai. Sehingga pulang tidak kemalaman, ya, sampai rumah juga masih enak. Setuju atau enggak setuju? Setuju atau enggak setuju? Yang ketiga, kajiannya mulai Jumat depan kembali membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah. Versi kajian milenium. Bentuknya seperti apa? Ya mbuh aku gak roh. Baru ngucap kok. Bahas kitab Arba'in An-Nawawiyah versi milenial nih ya. Zaman now. Arba'in An-Nawawiyah, tapi kita akan terapkan dalam kehidupan di zaman sekarang. Modelnya bagaimana? Kalau saya jelaskan sekarang nggak menarik, silakan hadir Jumat depan. Insya Allah saya dikasih Allah kemampuan untuk jelaskan seperti yang Anda harapkan dan lebih yang dari Anda harapkan. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya, setiap hari Senin ba'dal Isya, jamnya jam 7:30. Setelah sholat Isya berjamaah jam 7:30 di Masjid Ar-Raudhah ada kajian spesial istimewa dan sangat indah. Di bawah asuhan langsung, bimbingan langsung cucu atau cicit mu'alif Simtud Duror, yaitu Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Kajiannya adalah, saya sudah ganti atau masih sama, Habib? Masih sama. Judulnya masih sama, fikih tasawuf. Fikih kok tasawuf? Tasawuf kok fikih? Aneh toh? Nah, itu Senin. Maka bagi yang pengen ngaji hari Senin, gurunya Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Hari Jumat, Habib Novel dan Habib Muhammad dan siapapun yang ada. Saya bagian inti pertama, yang lain inti ke X, entah kedua, ketiga, keempat, wallahu a'lam. Pokoknya ada yang lain juga ikut ngajar. Kemudian program yang berikutnya, saya akan mensyiarkan lebih keras, mensyiarkan lebih giat Maulid. Ya, Maulid. Karena itu insya Allah Masjid Ar-Raudhah akan membuat pelatihan pembacaan Maulid Simtud Duror langsung di bawah bimbingan Syekh Ali Maksum dari Jepara dan kawan-kawan. Dan pelatihan itu nanti gratis dan harus daftar. Pesertanya berapa, Habib? Pesertanya sekali tampung 500 orang. Pertanyaan, Habib, kalau baca Maulid pakai ijazah? Tidak.
Boleh nggak pakai ijazah? Jawabannya, mau maulid simtuduror, mau rotibul haddad, mau wirdul latif atau apapun, tidak perlu ijazah. Tidak perlu ijazah. Baca saja, itu sudah diizinkan. Ya sudah diizinkan. Hanya saja nanti kalau jenengan punya santri banyak, ya punya santri banyak, majelisnya besar, jenengan sudah tua, ya seperti beliau, kan sudah berumur. Nah kalau jenengan kan masih di bawah umur, sudah tua, kemudian kok ketemu ya orang tua yang kebetulan misalnya nasabnya nyambung ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, minta ijazah, maksudnya apa? Biar lebih hubungannya lebih nyambung, paham? Jadi jangan bingung dengan ijazah. Siap ikut pelatihan simtuduror? Pelatihannya berapa jam Habib? Tidak lebih dari mulai pagi pulang sore. Bib, terus nanti gimana? Ojo khawatir. Jenengan bisa istirahat, jenengan bisa makan, jenengan bisa minum, jenengan bisa tidur, ngorok pun diizinkan. Ya, pelatihan simtuduror. Nanti orang-orang yang sudah daftar untuk membuat majelis simtuduror, ya buat majelis simtuduror, maulid, baca maulid betul, saya akan hadir untuk membuka di kampung-kampung Anda yang telah mendaftar bersama Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kita akan buka baca maulid di sana. Dan nanti halal bihalal tahun depan insya Allah seluruh jamaah majelis program simtuduror akan kumpul bersama. Harapan saya anggotanya sudah di atas 100.000. Terus gue nanti rotok bingung, alun-alun gak cukup. Ya, kita akan baca maulid simtuduror, ya versi ringkas, versi lengkap hadir di Masjid Riyadh setiap malam Jumat. Ada maulid simtuduror versi lengkap langsung dari sumbernya Masjid Riyadh. Di Majlis Ar-Raudhah cuma ngajari untuk kaum lemah seperti saya dan jenengan, yang pengen cepat-cepat. Ya, yang lemah karena nggak semua orang itu mampu diajak lama. Cuma nanti saya kasih trik versi lengkap, tapi insya Allah dapat barokahnya, versi ringkas, tapi tetap dapat barokah versi lengkap. Ada caranya dan itu rahasia perusahaan. Ikut pelatihan dulu. Ya, di Masjid Riyadh itu tiap malam Jumat ada maulid simtuduror. Kalau legi itu besar. Makanya di Majlis Ar-Raudhah sampai hari ini malam Jumat tidak ada kegiatan. Gak ada pengajian malam Jumat di Majlis Ar-Raudhah. Ngajinya di mana? Di Masjid Riyadh. Ngajinya di sana kalau malam Jumat. Ya, saya suruh, saya anjurkan semua teman-teman saya ikut majelis maulid simtuduror. Jelas semuanya? Yang terakhir, program ke depan. Loh ya kan, orang kalau jadi presiden ada program 100 hari. Ini kan setelah Ramadan, ya. Maka harus ada program 100 hari ke depan. Mau ngapain nih Habib Novel, mau ngapain? Saya akan membuat, kemarin kan saya pending sebentar ya, insya Allah. Saya akan membuat kajian-kajian di YouTube, urut kitab-kitab, ya, termasuk diantaranya satu kajian spektakuler gaya didik bersama Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan santri-santri beliau, yaitu kajian membaca wejangan-wejangan para habaib zaman dahulu kala, atau lebih yang dikenal Rauhah Kalam Habib, akan membaca wejangan-wejangan Habib Ali Al-Habsyi, Sahibul Maulid Simtuduror, akan baca wejangan-wejangan Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, akan baca wejangan-wejangan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, akan baca wejangan Habib Fulan, Syekh Fulan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu sifatnya nanti saya dan beberapa orang khusus akan ngaji, direkam, terus ditayangkan di YouTube. Tidak dibuka untuk umum. Kenapa tidak dibuka untuk umum? Ya, karena menyocokkan waktu saya dan Habib Muhammad untuk bisa duduk bareng itu tidak mudah, saudara-saudara. Karena beliau lebih sibuk dari saya. Kenapa? Ya, karena saya kalau lagi gak enak badan, yang bisa gantikan saya hanya beliau. Saya minta tolong sama panitia, tolong biar digantikan Ustadz Iis. Ustadz Iis disepelekan. Wah, kalau Ustadz Iis gak mau, di kampung saya banyak Ustadz yang lain. Tapi begitu dibilang Habib Muhammad bin Husain, siap. Ya, siap. Hanya beliau yang dipercaya untuk menggantikan ceramah saya. Makanya cita-cita Habib Novel umur 50 tahun saya udah pensiun ceramah keliling. Tapi saya akan masuk rumah Anda lewat YouTube, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Giliran Habib Muhammad yang keliling. Siap Habib? Insya Allah. Paham maksud saya? Nah, orang kan harus punya program. Kenapa Habib Novel umur 50 tahun tidak mau keliling? Bukan nggak mau keliling, artinya nggak pernah keliling ya. Dikurangi semaksimal
mungkin saya mau duduk di Majlis Ar-Raudhah, saya akan ngajar, saya akan terima tamu, menyongsong, menunggu Israel menjemput saya. Ojo saiki. Ya. Tak enteni tapi tunggu 40 atau 50 tahun lah lagi. Kan begitu loh ya. Tapi kan urutan umur kalau udah 50 kan cedak swidak, cedak 60 kan proses penjemputan rame toh ya. Umur 60 tahun itu kan proses penjemputan malaikat Israel kan sergap jemput itu ya. Yang umur 60 tuh jangan tersinggung, memang begitu kenyataannya. Makanya yang 50 siap. Jadi kalau dijemput sudah siap. Karena salah satu cita-cita saya, maka jenengan nanti kalau suatu saat insya Allah terjadi ini dan husnul khotimah, ojo gumun. Cita-cita saya itu saya pengen meninggal pas ceramah husnul khotimah. Itu cita-cita saya. Ya, pas ceramah husnul khotimah. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu ojo gumun. Ah biasa. Kenapa? Wis tahun jaluk Habib. Biasanya keturutan. Ya biasanya keturutan. Tapi jangan sekarang, karena sebagai murid yang baik, Anda harus berangkat duluan. Murid yang baik harus menyiapkan tempat untuk gurunya dan nanti nyambut mapak gurunya kalau berangkat ke sana. Betul atau betul? Jadi silahkan jenengan nanti berangkat duluan, saya nyusul kemudian. Gurunya bagian mendoakan muridnya. Betul kan ya? Nah, alhamdulillah. Dan satu berita duka. Salah satu santriwati Ramadan. Yang Ramadan itu masih ngomong ke kami bahwa saya nanti awal Syawal mau dengan berapa teman, mau halal bihalal Habib, enaknya waktunya kapan. Ternyata hari raya sekian hari saya lupa persisnya. Sore hari tiba-tiba kami dapat pesan WhatsApp bahwasanya almarhumah meninggal dunia. Ya, santriwati Ramadan. Ya mudah-mudahan termasuk santriwati yang sudah menyiapkan tempat untuk teman-temannya di sana. Ya mudah-mudahan teman-teman santri dan santriwati tidak segera menyusul. Panjang umur semuanya, amin. Ya, panjang umur semuanya dan mudah-mudahan almarhumah bahagia di alam sana. Makanya nanti di penghujung majelis ya, saya akan minta kita semua mendoakan ya. Nanti. Nah, sekarang saya mau ceramah 1 menit. Itu belum ceramah. Itu tadi kan visi dan misi. Udah lapar? Nah, itu ada yang teriak sudah itu. Itu jujur itu. Mau saya aja lapar kok jenengan enggak. Oke, 1 ilmu. Sebetulnya ilmu ini mahal. Tapi malam ini kita obrol murah. Coba sekarang di sini yang kira-kira punya cita-cita hajat yang belum kesampaian angkat tangan. Oh ya, semua ya? Semua. Oke. Sip. Mau enggak hajatnya kesampaian? Mau. Saya kasih ilmu gampang, murah, meriah, cespong. Panipiro. Penasaran enggak? Oke. Pulang dari sini, coba ngobrol sama ayah dan ibumu. Ngobrol santai gitu. Terus coba disidiki. Yang sekarang ini dipinginkan orang tua jenengan yang belum keturutan apa? Ibu, pengen apa tuh Bu? Pengen apa? Pengen mantu. Aduh. Ini ternyata ibunya pengen mantu. Ya mas langsung rabi ya mas. Apa yang kira-kira ibu bapak jenengan punya hajat belum keturutan? Ya, langsung, gak usah ngomong dulu, jangan ngomong sama ibu bapaknya. Langsung di hati ngomong, ya Allah, saya akan wujudkan hajat orang tua yang satu ini. Fokuskan semua usahamu, fokuskan semua doamu, fokuskan semua ikhtiarmu untuk hajat orang tuamu itu. Saya jamin semua hajatmu katut ketarik. Habib Novel gini itu sepele loh hajatnya. Iya, sepele. Yang paling sederhana itu ya, yang paling sederhana. Saya cuma pengen diantaranya ibu saya tidak kesepian. Iya, banyak orang kesini gitu kan. Jadi biar seneng, ada tamu, ada teman, ya biar senang satu. Yang kedua, saya mau menjalankan amanat almarhum ayah saya. Ayah saya itu punya amanat sama saya satu, seneng no atimu. Dan seneng saya itu begini nih. Jadi kalau saya seneng, orang tua saya seneng. Cara saya menyenangkan hati saya, ya begini nih. Saya kalau begini seneng. Jadi duduk ngajar, ketemu teman-teman gini itu menyenangkan hati. Maka itu yang tak pegang. Gimana caranya orang yang belajar semakin manfaat, walaupun yang datang nggak banyak, tapi yang ikuti banyak, kan begitu ya.
Itu kesenangan saya di situ dan itu yang membuat ayah saya almarhum bahagia, seneng no hatimu. Makanya ketika ada pengajian Masjid Ar-Raudhah yang hadir kurang lebih 100.000 orang, ayah saya nggak pernah duduk di depan. Ayah saya duduk di belakang sendiri waktu di alun-alun di bawah pohon beringin. Ya, anaknya di panggung sama orang-orang, bapaknya di belakang sendiri di bawah pohon beringin. Di Masjid Ar-Raudhah, anaknya di depan ngajar, bapaknya di depan sana juga, sama-sama depan. Saya depan sini, almarhum ayah saya depan sana, duduk di parkir, jaga parkiran jamaah. Yang nggak paham, dikira tukang parkir. Almarhum ayah saya. Terus saya nanya, "Bah, kenapa kok duduknya di depan?" Jawabannya, "Ya, kau bagian ngajar, bapakmu bagian pengamanan." Ya, pengamanan. Ternyata ayah saya itu senang lihat saya. Dari jauh lihat anaknya itu senang. Terus lihat teman-temannya anaknya senang. Dan hobinya menyenangkan orang lain. Nah saya diamanat itu, seneng no atimu. Seneng no atimu. Maka saya kasih jenengan satu ilmu. Apa yang buat jenengan gak seneng, ojo pola kok no. Selesai. Golek duit kok gak seneng tinggal no. Nah ya rada bodoh toh ya. Harus ngerti golek duit gak seneng, golek duit terus ya. Kan susah. Maksudnya apa? Carilah uang dengan cara yang menyenangkan. Jangan sampai kamu cari uang tapi nggak bisa senang, betul kan? Punya teman kok buat kamu nggak seneng, tinggal no. Aku nggak nyawang awakmu sumpak. Sorry bro, iya, you are my friend, kamu tetap teman saya. Tapi bab no aja awakmu sumpek, buat aku tak golek sing padang. Nanti kalau kamu udah padang silahkan merapat. Ya kalau kamu beruat merapat, aku yang minggat, selesai masalah. Seneng no hatimu. Nah tapi kita selalu menghibur orang yang sedih. Iya orang sedih hiburan, jangan guyon. Ya, kok jangan beruat, tinggal no. Ya karena kalau ada orang tenggelam, ini ilmu ya, wong kelelep. Tolong, tangannya begini. Bokai tanganmu kok geret. Bok tanganmu kok digeret. Ya culno. Paham maksudnya enggak? Iya, mosok dijak kelelep mati bareng. My love, ayo mati bersama aku. Sorry nduk, mati odewe. Ojo ngejak-ngejak aku. Kan begitu seharusnya. Paham? Bukan kita nggak perhatikan orang lain, justru perhatikan orang lain, senangkan orang lain. Dengan cara apa? Ngajari orang untuk senang. Jangan susah. Susah tuh nggak usah dibahas. Susah tuh nggak usah dibahas. Tapi kalau senang yuk dibahas. Makanya ada lagi lagu tuh di sini senang. Nggak ada lagu di sini susah, di sana susah, di mana-mana hatiku susah. Nggak cocok lagu nih. Ya kalau lagu susah kan di sini susah. Rodok member ya. Nah insyaallah ini berkah manfaat. Maka saya ini minta doa. Satu untuk almarhum kakek mertua saya. Jadi kebetulan saya itu mantu cucu almarhum Habib Anis. Dan juga untuk istri Habib Anis yaitu Syarifah Hababah Syifa. Beliau itu adalah sepupu ayah saya. Ya, artinya juga nenek saya. Sepupu kakek saya, maaf. Sepupu kakek saya, artinya juga nenek saya. Jadi Habib Anis dan istrinya itu kakek nenek saya, satu mantu ya lewat proses mantu. Yang satu nenek lewat proses karena sepupunya kakek. Dan di bulan Syawal ini, tanggal 14 Syawal yang lalu, ya beberapa tahun 2006, Habib Anis itu wafat. Ya, semalam di Masjid Riyadh ada tahlil malam Jumat, tahlil Habib Anis. Nah kita ikut mendoakan, biar kita katut doa kita ini dengan gerbong yang sudah doa malam Jumat kemarin kita nunduk di belakangnya, biar katut. Terus Habib Anis di alam barzah sana senang. Nah setelah seneng terus nanya, yang ngirim siapa? Muhammad sama Novel. Nah Habib Muhammad kan putunya langsung, ya yang ngirim siapa? Muhammad sama Novel. Nah terus mungkin nanya, Novel butuhnya apa? 10 MB. Ya Habib Muhammad gak usah. Kalau cucu langsung gak usah ditanya kan kakeknya udah paham. Tapi kalau saya kan harus ditanya ya. Paham maksud saya? Paham. Dan teruntuk kerabat-kerabat kita yang telah tiada termasuk sepupunya keponakan dari sepupu, agak repot juga ya bahasanya gimana itu ya, cucu keponakan Habib Anis dan kebetulan juga minduan istri saya ya, minduan istri saya yang tetangga depan 2 hari atau 3 hari yang lalu meninggal dunia, usia belum ada 40 tahun kalau saya nggak salah, namanya Habib Muhammad Syafiq
meninggalkan 3 anak ya, meninggalkan 3 anak yang masih kecil. Ya, kita juga akan doakan. Dan teruntuk semua yang wafat di bulan Syawal ini dan di bulan Ramadan kemarin, terkhusus juga untuk santriwati kita yaitu almarhumah Veronica. Semoga semua yang saya sebutkan tadi dan orang-orang tua kerabat Anda semua yang telah tiada, ya, orang-orang tua kita yang telah tiada, kerabat kita yang telah tiada, semua walaupun tidak kita sebutkan tapi ada dalam hati dan pikiran kita, semoga semuanya di alam barzah sana bahagia, diterima semua amal solehnya, dilipat gandakan pahalanya, dijadikan tempatnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin, dan diampuni semua dosa dan kesalahannya, dan semoga hajat-hajat kita terkabul dengan cepat tanpa susah payah, tanpa masalah, dipanjangkan umur kita dalam semua ketaatan, semua kebaikan, semua kebahagiaan, semua kenikmatan, dan kelak kita diakhiri dengan husnil khatimah al-hadiniyah ila arwahim wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Al-Fatihah dengan niat syifa kesembuhan untuk semua orang yang menitipkan doa minta kesehatan kepada Anda dan kepada saya, pada kita semua. Dan juga untuk semua yang minta doa karena mau berangkat haji, meskipun tidak saya sebutkan namanya, semoga yang sakit sembuh, yang mau berangkat haji diberi kesehatan, keselamatan berangkat sampai pulang, hajinya haji yang mabrur, dan dijadikan sebagai orang-orang yang diterima seluruh amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Yang ketiga, Al-Fatihah dengan niat agar hutang pembelian tanah untuk perluasan Masjid Ar-Raudhah dan pembangunannya yang masih kurang di atas 6 miliar rupiah segera dilunaskan oleh Allah Ta'ala dengan rezeki yang berlimpah ruah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang tidak menjadikan masalah dunia maupun akhirah, rezeki yang membuat kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang mengalir tanpa henti sampai nanti ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala diniyah wa ala manhabun ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habib Muhammad, Ustadz Ali Maksum dan tim Rebana, tanpa rebananya ya, silahkan ke Tanah Baru lewat belakang. Santriwan dan santriwati, baik santri weekend maupun santri Ramadan, silahkan juga ke calon atau bakal asrama santri ke belakang sana. Kita akan mengikuti proses peletakan batu pertama dan doa di situ. Yang lain tetap di sini, lihat dari layar monitor karena akan disiarkan langsung dari sana. Ada syuting yang bisa dilihat dari sini sembari membentuk formasi 1-4 atau 1-5 karena tim nasi segera mengedarkan nasinya sekarang juga. Silakan kalau nanti sudah dapat langsung makan, jangan nunggu saya. Habib Muhammad, tafadhol, silakan Habib. Edwin ya, yang sudah ditunjuk tadi, silakan ke sana. Mari kita tutup doa sebagaimana biasanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Silakan bentuk formasi sekarang ya sambil lihat di layar monitor. Jazakumullah khairan. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Qul anta wa antum bi khair insyaallah. Minta maaf lahir dan batin atas segala pelayanan kami yang kurang memuaskan. Terima kasih. Insya Allah kita bisa mengikuti proses